Oke, sahabat-sahabat sekalian ya, salam sukses, salam bahagia untuk kita semua dan akhirnya kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membedah ya bisnis jasa kirim, apakah masih layak untuk kita jalankan atau tidak ya. Sahabat-sahabat sekalian, analisis saya itu udah terlalu banyak ya. Anda bisa scroll sendiri, mungkin satu-satunya di YouTube orang yang membicarakan tentang analisis itu diri saya ya. Jadi Anda boleh lihat aja lah, kalaupun ada konten kreator yang bicara itu, rata-rata mereka menurut pandangan saya mereka bukan dalam arti kata pelaku yang di level pengambil kebijakan atau mengamati kebijakan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, bisnis jasa kirim ya di 2002 ini saya bilang itu kan sebelumnya akan mengalami kehancuran dan memang sepertinya akan mendekati semuanya itu. Kehancuran dalam arti kata di sini karena persaingan yang sangat kompetitif, artinya antara agent aja, antara jasa kirim aja udah saling makan, saling perang ya. Dan itu membuat tarif tidak lagi menjadi rasional ya. Sekarang tambah lagi ya, mungkin PT Pos Indonesia ya udah mulai marah ya, dan dia juga ngasih diskon gede-gedean sekarang sahabat-sahabat sekalian, bisa 70% daripada office rate-nya. Jadi memang ya, saya lihat bisnis yang bisa melawan inflasi adalah bisnis yang bagus. Tetapi kalau bisnis itu tidak bisa melawan inflasi, bisnis itu bakal sulit untuk kita ikuti. Dan saya proyeksi dulu ya, saya main di jasa kirim ini kan dari 2002 ya, bahwa bisnis ini sebenarnya bisa melawan inflasi karena transportasi makin lama makin naik ya. Tetapi ada anomali ya sininya ya, bahwa bisnis ini ternyata tidak melawan inflasi, malah lebih parah dari inflasi. Anda bisa ya bayangkan ya, tarif ke Palembang tahun 2012 saja itu udah 12 sampai 12 ribuan. Bahkan tahun 2019 itu kalau nggak salah saya udah sampai 28. Dan hari ini Anda bisa lihat ada jasa kirim yang menawarkan tarif itu cuma 7.500. Ya, artinya kan bisnis itu tidak melawan inflasi, malah lebih parah daripada inflasi yang ada. Sehingga menurut saya dan pandangan saya, sebenarnya bisnis ini tidak bisa lagi untuk melawan inflasi atau untuk kita jadikan pegangan hidup di jasa kirim ya. Dalam arti kata, cerita-cerita saya punya uang dulu dalam jasa kirim itu di tahun 2002, 2008 itu saya pernah punya JNE itu nggak akan bisa terulang lagi. Karena cari uang waktu itu sangat gampang lah di jasa kirim. Anda bisa kenal juga Putri yang di Roxy itu, Anda bisa bayangkan sehari itu bisa sampai 100 juta sampai 50 juta ya keuntungan bersihnya atau komisi yang dia peroleh ya. Tetapi menurut hitungan saya, tetapi di zaman sekarang tentu ya semuanya cashless ya, dibatasi oleh persentase, ditekan oleh marketplace ya. Ditekan itu tentu jasa kirimnya, dan jasa kirimnya tentu juga akan agen-agen atau mitra-mitra ataupun kurir ya. Dan tombaknya ini pasti akan ditekan. Dan pandangan saya bahwa mereka perang ya, rata-rata sahabat-sahabat kita yang kurir ya, dan rata-rata sahabat kita yang mitra-mitra ataupun agen ini menjadi bahan bakar. Nah ini yang berat ya. Sedikit ya di sisi mana aja kalau kita bicara agen-agen itu pada babak belur ya, banyak yang tutup dari mitra manapun ya, dari CP manapun ya. Jadi saya lihat sahabat-sahabat sekalian yang ingin berbisnis di jasa kirim ya, mulailah untuk beralih ke bisnis-bisnis yang lain, karena di jasa kirim ini kedepannya itu kan tarif makin murah ya, karena perang ini antara The Giant ini
istilahnya itu pemilik-pemilik bisnis jasa kirim ini saling perang ya, dan saling bunuh, dan Anda bisa tahu juga orang-orang yang besar ya itu udah mulai masuk ya ke bisnis jasa kirim. Kita tahu juga ya Antar aja kan juga udah mulai diambil oleh seorang pengusaha besar ya, Raja Batubara ya, dan udah mulai masuk ya, sehingga mengakibatkan terjadi perubahan eskalasi pemilik bisnis ini yang dulu yang tidak dilirik oleh pengusaha besar, dan sekarang pengusaha besar itu udah masuk ya. Sehingga apa yang terjadi artinya itu kapital akan bermain di sini, dan mereka akan saling perang di menggunakan senjata kapital. Artinya lagi bahwa kapital pemilik modal yang nggak kuat akan tumbang dan akan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi di antara perang ini tentu mereka akan butuh pasukan ya, dan bahan bakar, dan bahan bakar itu adalah kita ini atau siapa aja yang terlibat di jasa kirim. Sehingga apa, kita cuma hanya bisa mengambil rimah-rimahnya aja, receh-recehnya aja. Kalau untuk punya uang banyak itu menurut saya sulit ya. Kalaupun bisa itu Anda harus kerja keras ya. Anda harus kerja keras, dan di umur 45, 50 Anda udah encok dan Anda udah sakit-sakitan kalau mengikuti pola-pola bisnis ini. Kenapa? Karena kita bisnis di jasa kirim ini bisnis yang tidak mengenal kesehatan ya. Jadi kenapa tidak mengenal kesehatan? Mau hujan, mau badai, barang orang harus kita ambil ya, barang orang harus kita sampaikan ya. Kita harus mengorbankan kesehatan kita. Sehingga makanya saya bilang, secara jangka panjang tentu kita hidup di pola-pola yang tidak sehat. Tapi itu pilihan dalam hidup ya, karena tidak ada mungkin pekerjaan lainnya. Tetapi bagi sahabat-sahabat yang bisa ada pilihan, ya mulailah memilih jalan-jalan lain yang lebih soft ya, yang lebih bisa untuk jangka panjangnya kita lebih bisa nyaman lah menurut pandangan kita. Sekali lagi ini analisis ya, dan cocoknya bisnis seperti ini nih dipegang oleh anak-anak yang di bawah umur 30-an lah ya. Kalau udah 40, 50 itu kalaupun bisa tentu mereka akan slow aja, nggak akan ngotot-ngotot banget ya. Kenapa? Karena umur udah mulai tua, dan di jasa kirim ini memang diperlukan orang-orang atau tenaga-tenaga yang masih powerful. Akhir kata ya